Nah, sebetulnya dari uji lentur ini, nilai yang dicari itu cuma nilai E-nya saja dan nilai eh, tegangan lentur. Nah, lalu yang ini dapat dari mana? FT, FC, FV, FC tegak lurus. Nah, ini sebetulnya adalah hubungan sebenarnya ini hubungan statistika. Jadi dalam satu log yang sama, satu buah kayu log yang sama, dipotong, diambil ada sampel lentur, diuji nilainya, ketemu nilai E, gitu ya. Nah, dari log yang sama juga tadi ada yang dipotong untuk uji lentur, ada yang dipotong untuk uji tarik dari log yang sama. Ternyata ketika kayu itu diuji lentur menghasilkan nilai E, misalkan 25.000 MPa, ternyata kuat tariknya itu 22,9. Maaf, ini kuat tegangan desain acuannya. Nanti saya jelaskan kenapa saya bilang tegangan desain acuan, bukan kuat tarik. Dengan tegangan desain acuan tariknya adalah 22,9 gitu. Sedangkan angka 26,0 ini diambil dari hasil uji lentur. Nah, dari log yang sama juga itu dipotong uji tekan. Diperoleh angka tegangan desain acuannya 22,9 MPa. Dari log yang sama tadi juga dipotong lagi, diuji tekan tegak lurus, ketemulah angka 6,11. Dan dari log yang sama diuji geser, ketemulah 3,06 gitu. Nah, sehingga nanti untuk sistem penggrading kan atau pengklasifikasian kekuatan kayu sebenarnya tidak harus diuji seluruhnya ini. Yang penting adalah uji lentur saja. Jadi kita hanya butuh tahu nilai E-nya berapa, E E nilai E yang maksimumnya berapa, lalu di sini dibaca termasuk kode mutu berapa, sisanya ngikuti peraturan SNI. Jadi kalau diuji ternyata nilai E-nya masuk E19 karena 19.000 MPa, maka SNI bilang dia punya kuat di tegangan desain lentur 18,5 MPa, desain tarik 16,33, 16,3, desain tekan 16,3 juga, desain geser 2,18 dan desain tekan tegak lurus 4,35 MPa. Seperti itu. Nah, sampai di sini saya akan cerita. Lalu kok ini sistem pengklasifikasian mutu kayunya bisa berubah drastis, Pak? Kemarin sudah saya tugaskan ke kalian untuk mencari bagaimanakah klasifikasi kelas kayu. Dari jawaban kalian, kalian mendapatkan betul yang ada di lapangan yang diketahui masyarakat sekarang adalah kelas kayu itu ada 5, kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, di tugas kalian kemarin kalian sudah menjelaskan ternyata secara umum di lapangan, contoh kelas 1. Kelas 1 itu misalkan kayu jenis apa ya? Kelas 1 saya lagi lupa, saya lihat kan. Ada nama kayu atau jenis kayu itu langsung dikategorikan ke kelasnya. Kayu balsa kelas 5, otomatis kalau kan di kelas 5, kuat tekannya sekian, kuat lenturnya sekian, kuat tariknya sekian. Itu. Jadi cara penggradingkannya hanya dari jenis kayu langsung masuk ke kelas. Jadi kayu-kayu yang bagus untuk kelas 1 itu kayunya kayu apa saja, kelas 2 itu apa saja, 3 apa saja, 4 apa saja, 5 apa saja, lalu nanti kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu ada tegangan acuannya gitu. Lah kenapa kok SNI yang baru tidak menggunakan itu lagi gitu. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini dia. Ini adalah sumber dari jawaban kalian kemarin. Jadi sebenarnya sumbernya dari PKKI tahun 1961. Jadi Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 itu mengklasifikasikan nama nama jenis kayu langsung ke kelas kuatnya gitu. Contoh di sini ada kayu balsa di kategori kelas kuat 5 yang paling rendah. Terus di sini kayu dari pohon duren itu kelas 2 sampai 3. Kayu cemara 1 sampai 2. Kayu keranji 1 sampai 2. Ini pun masih dikasih range ya, 1 sampai 2 gitu. Itu mengakibatkan ketika kita mendesain kita tidak bisa apa ya, perlu keberanian sebenarnya ini tuh masuk kelas berapa, kelas 2 kah atau kelas 1 kah gitu. Nah, ternyata perkembangannya di tahun 1961 ya. Kemudian perkembangannya dari PU itu pada tahun 2005 ini ada draft peraturan untuk spesifikasi kelas kayu gitu ya. Tapi dengan cara secara mesin gitu. Itu ternyata dalam satu jenis kayu, nah seperti ini. Kayu sengon saja
itu ternyata kelas kayunya bervariasi. Dari mulai E90 sampai E150. Dari mulai yang lunak sampai yang keras itu. Kayu karet juga begitu, dari yang lunak sampai yang keras gitu. Nah, itu yang membuat pengklasifikasian kayu dari nama kayu langsung masuk ke kelasnya itu menjadi kurang akurat. Karena ternyata dalam satu jenis kayu sendiri itu kekuatannya beda-beda. Nah, apa yang membedakan kekuatan kayu dari satu jenis yang sama? Itu saya yakin perbedaannya adalah di usia kayu ketika dipotong, usia pohon ketika dipotong. Usia kayu ketika dipotong, maaf, usia pohon ketika dipotong untuk menjadi bahan konstruksi kayu, itu akan berkorelasi dengan kepadatannya. Semakin tua, pasti makin padat. Ya, makin tua kayu itu dipotong usia 30 tahun misalkan baru dipotong, kemudian digergaji menjadi kayu-kayu balok, itu akan makin lebih padat daripada kayu yang baru usia 5 sampai 6 tahun gitu ya. Itulah mengapa dalam satu keyosengon, kayu yang sengon ini pun bisa berbagai macam, dari mulai yang lunak sampai yang keras gitu. Nah, sehingga dengan demikian sebenarnya memang lebih masuk akal pengklasifikasiannya dengan metode nilai modulus elastisitas ini gitu. Tidak lagi menggunakan jadi seperti ini. Jadi karena kayu jati misalkan langsung kayak ini kayu merbau masuk kelas 1 sampai 2 kan gitu. Ya kan tidak spesifik sehingga mengakibatkan desain kayu itu kurang optimum. Nah, ketika kita mengklasifikasikannya kayu menggunakan nilai modulus elastisitas lenturnya, itu akan menjadi lebih akurat gitu. Nah, seperti itu perkembangannya. Nah, walaupun apa kekurangannya? Kekurangannya itu menjadi eh, cukup ini ya, menjadi cukup tidak praktis ketika kita beli kayu ke toko kayu, sehingga kita tidak tahu ini kayunya masuk kelas E berapa. Kalau penjualnya pasti hanya bisa bilang ini kayu kelas 1 atau kayu kelas 2 atau kayu kelas 3. Itu karena sepanjang batangnya lurus, seratnya teratur, tidak ada mata kayu kan gitu. Kemudian warnanya gelap berarti dia sudah cukup tua, artinya berat jenisnya kemungkinan dia lebih besar gitu. Itu yang bisa diamati oleh penjualnya. Namun berapakah kelas E-nya? Nah, itu terpaksa mau tidak mau kita mengambil sampel kemudian diuji di laboratorium. Seperti itu.